Halo adik-adik, selamat pagi semua. Hari ini kita mulai lagi ibadahnya ya adik-adik. Oh iya adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, puji Tuhan. Semoga semuanya adik-adik sehat, diberkati Tuhan, diberikan Tuhan eh, kesehatan yang luar biasa sehingga adik-adik boleh memuji Tuhan setiap saat di rumah masing-masing. Adik-adik di rumah, cuaca sangat begitu cerah. Itu berkat kasih karunia Tuhan, berkat anugerah Tuhan yang kita boleh nikmati, kita boleh rasakan dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk saat ini, kita akan memulai ibadah kita. Seperti biasa, kita akan memuji nama Tuhan untuk mengawali setiap ibadah kita. Oke, adik-adik di rumah, kita siap untuk memuji Tuhan kan? Ya, kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya langit. Oke? Siap? Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, adik-adik di rumah masih adakah yang mau bernyanyi? Apa lagunya? Oh iya, mau. Sayang-sayang. Oke, kita nyanyikan bersama. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, untuk bernyanyi kita sudah selesai dalam mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan untuk memulai ibadah kita hari ini. Ya adik-adik, hari ini kita akan puji Tuhan kembali dengan berdoa. Ayo kita berdoa. Lipat tangannya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah, hari yang cerah, hari yang boleh kami nikmati dengan Engkau berikan kepada kami napas kehidupan, sehingga kami Tuhan boleh melihat besar kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami Tuhan bersama anak-anak sekolah minggu di rumah boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Buat hari ini Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan agar Tuhan senantiasa ikut serta dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, amin adik-adik. Kita sekarang ambil Alkitabnya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis di mana Kakak? Tertulis dalam Kitab Kejadian ayat pasal yang kedua
ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Ya, adik-adik buka di rumah Alkitabnya ya bersama dengan kakak di sini, dan adik-adik boleh baca di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Kakak buka kacamata dulu ya untuk membaca. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada sesuatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kalau tidak salah, minggu yang kemarin kita sudah menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan isi dari dunia ini. Dari yang tidak ada menjadi ada. Semua diciptakan Tuhan begitu sempurna. Selama berapa hari adik-adik kita mengulang kembali firman Tuhan yang minggu yang lalu? Selama 6 hari. Allah menciptakan selama 6 hari isi dunia ini. Dan ia berhenti, dan Allah berhenti pada hari yang ke-7. Dan setelah itu Allah memberkati semua yang ia ciptakan. Tetapi ada yang istimewa. Yang terakhir yang Tuhan ciptakan ialah kita, manusia. Manusia Tuhan ciptakan pada hari yang ke-6. Adik-adik di rumah, mungkin minggu yang lalu kalau adik-adik masih ingat cerita kakak, ada sekilas juga kakak ceritakan di mana ya manusia itu ditempatkan oleh Allah. Iya, pintar adik-adik. Adik-adik hebat ya, sudah bisa menjawab. Di Taman Eden, benar. Di Taman Eden Allah menempatkan manusia itu, dan mereka pun diberikan kuasa oleh Allah, yaitu apa? Mereka harus bertanggung jawab dengan semua ciptaan Tuhan. Mereka disuruh untuk menjaga, mereka disuruh untuk apa? Melestarikan. Mereka disuruh untuk apa? Apa adik-adik? Masih ada yang ingat? Iya, memberikan yang baik terhadap ciptaan Tuhan, menjaga, melestarikan, ya, bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan Allah berikan kepada manusia. Dan manusia berhak memberikan nama atas ciptaan Tuhan. Ya, manusia berhak memberikan nama atas ciptaan Tuhan. Iya. Di Taman Eden itu bagaimana ya, Kak? Enak, senang, gak ada yang salah, semuanya baik, semuanya ada. Apa yang kita butuhkan ada. Kita mau makan buah ada, kita mau menunggangi seekor kuda ada, kita mau bermain dengan kelinci ada, kita mau melihat ayam ada, kita mau melihat ular juga ada. Semuanya ada di sana. Indah di sana. Dan belum terjamah oleh manusia-manusia yang bagaimana? Yang serakah. Ya, belum. Semuanya indah. Nikmat. Taman Eden itu tempat yang indah, taman yang nikmat untuk dirasakan. Maka dari itu, Adam dan Hawa
tua sangat senang. Mereka bisa berbicara kepada hewan-hewan. Mereka bisa semaunya mengambil buah-buahan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun adik-adik, kakak merasa sedih. Ada yang membuat semuanya menjadi hancur. Apa yang membuat menjadi hancur adik-adik? Ini nih yang membuat kita manusia yang tidak mengenal diri sendiri. Apa itu? Tadi di Taman Eden itu sudah Tuhan berikan semuanya. Sudah ditempatkan dengan begitu indah. Tapi manusia itu melanggar perintah Tuhan. Padahal di taman itu sudah lebih istimewa, ya kan adik-adik? Tuhan telah menempatkan mereka di taman yang indah, yang bernama Taman Eden. Di Taman Eden itu juga ada sungai adik-adik. Apa itu? Berapa ya kak sungai yang ada Taman Eden? Ada nggak adik-adik yang tahu? Iya, pasti adik-adik tahu semuanya. Karena apa? Karena kita telah membaca firman. Kita telah membaca Alkitab. Ya, kita telah membaca Alkitab dengan begitu baik. Karena adik-adik merindukan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa yang bisa meneguhkan hati kita, iman kita. Sehingga kita diberikan Tuhan pertolongan setiap saat. Bahkan hari ini adik-adik, kita masih diberikan Tuhan nafas kehidupan. Sehingga kita boleh beribadah, bisa menghirup udara yang segar, bisa melakukan pekerjaan kita, bisa melakukan apapun yang kita mau. Tapi dengan kemuliaan nama Tuhan. Iya, tadi kakak bilang apa? Nama sungai-sungai yang ada di Taman Eden. Ya, pasti adik-adik tahu kan namanya apa? Karena sudah memegang Alkitab, sudah membaca Alkitab. Ayo kita sebutkan bersama-sama adik-adik. Yang pertama adalah Pison. Yang kedua adalah Gihon. Yang ketiga adalah Tigris. Dan yang keempat adalah Efrat. Ya. Kita ulangi lagi ya adik-adik. Nama-nama sungai yang ada di Taman Eden adalah yang pertama Pison, yang kedua Gihon, yang ketiga apa adik-adik? Kakak lupa? Tigris. Oh iya, Tigris. Yang keempat adalah Efrat. Luar biasa. Ternyata dulu juga sudah ada ya air. Berarti lengkap ya Tuhan Allah menciptakan isi dunia ini. Iya, luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dengan apapun yang sudah Tuhan ciptakan di seluruh dunia ini, di dalam dunia kita ini, itu sudah diperhitungkan Tuhan dengan baik. Itu sudah diatur Tuhan dengan baik. Untuk apa adik-adik? Supaya kita manusia bisa menikmati. Supaya kita manusia bisa merasakan, oh inilah ciptaan Tuhan yang istimewa. Oh inilah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa melihat. Adakah adik-adik yang mampu untuk menciptakan sesuatu? Kalau Tuhan Allah tidak memberikan akal kepada kita, tidak ada. Adakah adik-adik di rumah bisa menciptakan sesuatu dengan secara berfirman? Tidak ada. Kakak saja nggak bisa. Kembali lagi kepada apa? Kepada firman Tuhan dalam Alkitab bahwa kita itu adalah anak Allah yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, melindungi semua ciptaan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, Kak, di rumah? Kami kan masih anak-anak. Nah, itu mungkin pertanyaan dari adik-adik. Bisa adik-adik. Dari hal terkecil, walaupun kalian masih kecil, kalian dipakai Tuhan juga. Untuk apa? Untuk bisa menjaga alam. Dengan cara bagaimana, Kakak? Adik-adik membuang sampah harus di mana?
di kotak sampah. Jangan membuang sampah sembarangan, tapi membuang sampahlah di mana? Di kotak sampah. Itu sudah termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan ciptaan Tuhan. Lingkungan di rumah kita juga. Lalu apalagi Kak yang bisa kami lakukan di rumah? Ada banyak hal adik-adik. Apa? Kalau adik-adik punya peliharaan di rumah, harus memberikan makan. Ya, harus memberikan makan. Soalnya ada ayam kasih makan, ada kucing kasih makan, ada anjing kasih makan. Iya ya, benar juga ya Kak. Kalau adik-adik juga punya tanaman, siramlah setiap hari. Supaya apa? Supaya kembangnya nggak apa? Tidak, bunganya nggak apa? Nggak layu, nggak mati. Karena kalau dia diberikan selalu air untuk menjadi asupan, maka bisa menjadi bunganya segar dan mengeluarkan kembang yang luar biasa. Itu kita sudah menjaga alam. Kalau kita membuang sampah dengan sembarangan, maka selokan itu akan apa? Akan tersumbat. Dan kalau ketika hujan, maka bagaimana adik-adik? Akan terjadi banjir. Kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Yang salah siapa? Diri sendiri. Karena Tuhan Allah sudah menasihatkan kita untuk apa? Untuk menjaga alam. Untuk memelihara alam. Memelihara apa yang sudah ada yang kita lihat di depan kita. Ataupun yang ada di rumah kita. Iya, kita sudah diberikan tanggung jawab. Jadi adik-adik di rumah juga harus menjadi anak yang bertanggung jawab. Karena anak-anak itu sangat luar biasa dan sangat istimewa di hadapan Tuhan. Mau adik-adik menjadi anak yang istimewa di hadapan Tuhan? Oke, kalau mau, jadilah sebagai anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akhiri firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang boleh kami rasakan, boleh kami pelajari, dan kami memahami sedikit dari firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi anak yang istimewa, anak yang luar biasa, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga kami Tuhan mampu untuk menjadi anak yang bertanggung jawab, yang bisa menjaga segala apa yang sudah berikan kepada seluruh setiap manusia, termasuk kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan kakak kami. Semoga kami Tuhan bisa menjadi anak-anak yang luar biasa, yang mampu bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini dalam mengakhiri juga nanti. Tuhan berkati. Dalam nama anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Oke, adik-adik, kita kembali bernyanyi untuk mengakhiri ibadah kita. Apa lagunya? Adakah adik-adik yang mau lagunya? Kita nyanyikan lagu yang girang aja. Saya bergirang, apakah bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, apakah bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang aku harus bergirang, bergirang memuji nama Tuhan. Sekarang aku harus bergirang, pujilah nama Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, adakah lagu yang lain untuk kita nyanyikan? Iya, karena kita mau mengakhiri lagu kita ini, ibadah kita ini, kita nyanyikan lagunya Tangan
Tanganku ada dua. Oke. Tanganku ada dua, menimba jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Sekali lagi adik-adik. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Dengarlah Tuhan doaku ini, sertailah aku setiap hari. Oke adik-adik, karena sudah kita akhiri dengan doa, maka kakak juga mengucapkan shalom. Sampai ketemu lagi di minggu depan berikutnya.